Nah, ini yang menyebabkan rakyat marah. Nah, begitu rakyat marah, protes. Rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol, tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP. Nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jaga mulut, jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolol. Saudara protes nggak diperhatiin, marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'i rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah bimithli hadha al ijtima' al mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya bisa hadir di milad daripada Majelis Ta'lim Al-Bahjah yang ke-18, yang sekaligus tentunya ini merupakan acara besar dari peringatan Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, hari kelahirannya, hari maulidnya yang penuh berkah. Mudah-mudahan bibarakatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah memberkahi Majlis Al-Bahjah yang saat ini merayakan miladnya yang ke-18. Mudah-mudahan menjadi majlisan sholihan thayyiban, majlisan ma'muran munawwaran, majlisan nafi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan, yaitu pendiri sekaligus juga pengasuh daripada Majelis Ta'lim Al-Bahjah, yaitu akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram al-habib Ahmad bin Muhdar al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga senantiasa Allah lindungi beliau, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Begitu juga segenap keluarganya. Teristimewa untuk ibunda kita semua, ibunda tercinta, yaitu Ummi Lel
yang luar biasa sokongannya, dorongannya terhadap anaknya untuk terus berjuang, untuk terus berdakwah. Mudah-mudahan beliau menjadi seorang ibu yang solehah, ibu yang akan mengantarkan anaknya ke surganya Allah untuk bertemu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Tadi kita sudah sama-sama baca maulid, kita baca sholawat, kita dengarkan pembacaan Quran, dan tadi juga ada mau'idhah hasanah, yaitu dari tamu kita yang datang dari Hadramaut, Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri. Begitu juga tadi ada guru kita Al-Habib Hasan, Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Begitu juga guru-guru yang lainnya dalam sambutan-sambutannya. Hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, famakanallahu bituli hayatihim, wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, baru malam Rabu yang kemarin saya mengisi nggak jauh dari sini di majelis taklim, yaitu Haji Hamdani di Kebon Jeruk juga ya kawan. Dan saya yakin juga banyak juga jamaah dari sana pada malam hari ini ikut hadir bersama kita di tempat ini. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan dan melanjutkan bahwa pada malam Rabu kemarin dengan singkat, padat, ringkas, jelas, saya memaparkan tentang bukti-bukti bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil, adalah manusia yang sempurna. Nah, ini saudara perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, kepada mereka-mereka yang memang belum banyak membaca sirah Nabi, belum banyak mengenal kehidupan Nabi. Ini perlu terus diulang-ulang supaya mereka tahu kalau kita punya Nabi bukan sembarang manusia. Beliau adalah basyarun la kal basyari. Beliau adalah manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Beliau begitu istimewa, bahkan beliau adalah manusia sempurna. Saya punya guru tercinta, almarhum wal maghfurullah Syekhuna As-Sayyidul Muhaddits Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayh. Nah, beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil. Satu paparan yang luar biasa. Saudara, dari awal kitab sampai akhir kitab beliau gali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi. Beliau jelaskan dengan detail, saudara, tentang kesempurnaan sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, saudara. Baik sifat khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. Baik sifat yang berkenaan dengan jasmani Nabi, bagaimana bentuk badannya, bentuk rambutnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, saudara. Sampai kepada sifat-sifat kepribadiannya. Secara rinci, saudara, dengan lengkap, dengan dalil-dalilnya, yang kesimpulannya tidak kita ragukan lagi bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna. Bu, udah ngantuk bu? Udah malam? Nggak apa-apa, lanjut. Mau tahu kesempurnaan Nabi? Insya Allah, singkat saja karena saya mau melanjutkan, ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya, saudara. Singkat saja. Kalau kita mau tahu, saudara, dalil, mana sih dalilnya kalau Nabi itu sempurna? Apa ada di Al-Quran dikatakan bahwa inna Muhammadan insanun kamil? Gak ketemu ayat seperti itu, saudara. Apa ada tuh dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Muhammad itu adalah manusia sempurna? Enggak begitu cara kita mencari dalil, saudara. Jadi para ulama kita, ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama salaf yang khalaf, yang istiqamah di jalan Allah, yang mereka merupakan samudra ilmu pengetahuan, yang mereka wariskan kepada kita semua lewat tafsir-tafsirnya, saudara.
lewat kitab-kitabnya mereka merincikan satu persatu dalil-dalil kesempurnaan Nabi, sehingga tidak ada lagi pihak yang bisa membantahnya. Alhamdulillah. Satu, Bu ya, nah, khususnya anak-anak muda tolong diingat semua. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ati'ullah wa rasulah, wa ati'ullah wa rasulah, yaitu taatilah Allah dan Rasulnya. Nah ini menarik, nama Nabi langsung digandeng saudara dengan nama Allah di dalam urusan kewajiban mentaati. Taatilah Allah dan Rasulnya. Sekali lagi Allah nyatakan taatilah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau nama Nabi digandeng dengan nama Allah di dalam perintah ketaatan, sebetulnya itu sudah cukup bukti buat kita bahwa Nabi itu sempurna. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak sempurna, mustahil namanya digandeng dengan nama Allah dalam soal ketaatan, saudara. Mustahil. Saudara, kalau manusia yang tidak sempurna, manusia yang punya banyak kekurangan, enggak nantinya namanya dijadikan oleh Allah bergandengan di dalam perintah ketaatan. Jadi perintah adanya nama Allah dan Nabi digandeng dalam perintah ketaatan tersebut cukup menjadi bukti bahwa Nabi kita memang manusia sempurna. Justru karena beliau sempurna, Allah gandengkan nama beliau dengan nama Allah yang maha sempurna. Alhamdulillah. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Jadi yang maha sempurna itulah yang menggandengkan namanya yang maha sempurna dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu bukti bahwa Nabi memang manusia sempurna. Yang kedua, saudara, di dalam Al-Quran juga sejumlah ayat Allah menyatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Nah ini menarik. Apalagi kalau kita lihat dalam urusan perintah ketaatan kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saudara, ada penjelasan menarik dari para ulama kita. Dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Dan kalau bahasa Indonesia ini terjemah ke dalam kurung. Dan taati juga ulil amri minkum, ulil amri daripada kamu sekalian. Siapa itu ulil amri? Ulama dan umara. Jadi ulama itu ulil amri kita dalam urusan agama, urusan akhirat. Umara itu ulil amri kita dalam urusan dunia kita. Nah pertanyaannya, kenapa untuk Allah ati Allah? Kenapa untuk Nabi ati'ur Rasul? Tapi kenapa begitu untuk ulil amri nggak dipakai lagi ati'u, cukup wawul ataf wa ulil amri. Nah di sini ulama menjelaskan, saudara, kenapa untuk Allah ati Allah? Sebab hikmahnya bahwa taat kepada Allah sifatnya mutlak. Artinya mutlak, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan, tanpa pamrih. Nggak usah banyak komentar, nggak usah ada sedikit pun keraguan, kerjakan aja sepenuh hati, sepenuh jiwa. Itu namanya ketaatan mutlak, tanpa syarat. Mutlak tuh udah nggak pakai syarat, udah pokoknya kalau Allah perintahkan kerjain, kalau Allah larang tinggalin, selesai. Saudara, nggak pakai tapi, saudara. Begitu juga taat kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersifat mutlak. Sepakat semua ulama, saudara, apalagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa taat kepada Rasulullah juga bersifat mutlak. Artinya apa? Apa saja yang Nabi ajarkan, beri petunjuk, udah laksanakan, ambil.
Apa saja yang Nabi perintah, kerjakan. Apa saja yang Nabi larang, tinggalkan. Sebab ada ayat yang lain secara terang Allah menyatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil udah, amalin. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalin, stop, berhenti, jangan dikerjakan. Nah, ini menarik, saudara. Gimana menarik? Kita sedang bicara kesempurnaan Nabi. Kok ada ya manusia yang Allah perintahkan kita untuk taat mutlak? Gak usah pakai tapi-tapi, gak usah pakai banyak komentar, saudara. Gak usah ada keberatan apapun, saudara. Manusia yang kita diperintahkan untuk mentaatinya secara mutlak, mustahil kalau dia tidak sempurna, saudara. Kalau manusia ini banyak kekurangan, kalau manusia ini suka bikin salah, saudara, mustahil kita diperintahkan untuk mentaatinya secara mutlak. Kenapa kita diperintahkan taati Nabi secara mutlak? Mutlak, kenapa? Itu bukti kalau Nabi sempurna. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Ini lagi ngaji nih, Bu. Bu, enak gak ngaji? Enak ngaji apa bakar-bakaran? Kayaknya depan sono ada lagi bakar-bakaran. Gak jauh lagi di rumah saya di Selipi. Petamburan, namanya Petamburan. Tiap malam ada pertempuran. Kayaknya itu nama saya mau ganti dah. Ganti jadi Darussalam gitu. Atau Darul Aman kayak begitu. Namanya Petamburan. Tambur, tahu tambur, Bu? Tambur tuh yang biasa dipukul buat perang, Bu. Jadi tentara kalau perang tuh pakai tambur tuh membangkitkan semangat. Nah, makanya jangan kaget. Petamburan kadang-kadang orang lihat kita pertempuran, emang pertempuran dulu tiap hari. Bu, tapi Ibu jadi saksi, saya nggak bertempur, Bu, ya. Saya lagi ceramah di sini. Alhamdulillah. Udah lanjut nih. Ayo saya mau tanya, mau ngaji apa bakar-bakaran? Ngaji. Betul. Lu pura-pura loh. Padahal hati-hati pengen ke sono. Awas lu berani bubar sebelum waktunya. Siap ngaji? Takbir. Shallu alaihi. Tenang, Bu, ini baru gigi 1. Ya gigi 1 kita ngaji dulu dong. Masa tahu-tahu ceramah udah main gigi 6 aja, orang gila tuh. Bu. Alhamdulillah, lanjut. Nah sekarang bapak-bapak nih kita panggil, Pak. Lanjut. Alhamdulillah. Kita terusin. Lu jangan lempar-lempar batu ya. Ini pengajian nih. Baik saudara-saudara, itu sudah 2 dalil. Sekarang yang ketiga. Mana dalilnya kalau Nabi itu sempurna? Ada 1 dalil yang luar biasa. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Rasulullah disamakan dengan taat kepada Allah. Saudara, ini luar biasa. Allah memposisikan nabinya, kekasihnya yang tercinta. Taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ini juga menjadi bukti kalau Nabi bukan manusia yang sempurna, banyak kesalahan, banyak banyak cacat, banyak celahnya, mustahil. Saudara, taat kepada manusia yang banyak kekurangan bisa sama dengan taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah, itu bukti tidak terbantahkan bahwa Nabi adalah manusia sempurna. Mustahil salah, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, titik. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya nih, percaya kan Nabi sempurna? Yakin? Beriman? Ini sengaja saya sampaikan karena ada anggota DPR yang lagi mau dibakar tuh. Saya nggak nyuruh, cuma lagi cerita. Gimana sih? Lu mantrayak aja, seru nih. Ya kan sekarang lah bagi banyak orang tuh mau bakar DPR, betul? Saya nggak cerita bakarnya, ada anggota DPR
DPR yang mana? Itu yang tikungnya mau dibakar. Maksudnya ngejelasin doang. Berita-berita. Namanya juga khobar. Bu, ada anggota DPR seenaknya bicara. Nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak sempurna. Nabi juga banyak kekurangannya. Kurang ajar. Tuh orang enak banget ngomong. Kurang ajar tidak? Kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Jangan, hati-hati. Kalau nggak tahu agama, nggak usah cerita agama. Kalau belum kenal Nabi, belajar. Jangan seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Nabi mau diukur dengan ukuran anggota DPR yang banyak korupsi. Yang nggak bisa. Saya mau tanya saudara, Nabi sempurna tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Sallu ala Nabi. Nah, makanya kenapa saya melihat bahwa pemaparan dalil-dalil ini sangat penting. Wah, kalau kita paparkan banyak dalilnya. Yang keempat, saudara. Yang keempat, Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang akhlak kita punya Nabi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi akhlaqi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim. Allah enggak mengatakan akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah. Yang Allah katakan akhlak yang azim. Azim. Akhlak yang sangat agung. Kalau sudah dikatakan agung, saudara, ya terpuji, ya baik, ya bagus, ya indah, ya istimewa, sempurna, tanpa cacat sedikit pun sudah. Nah, ini makanya tadi dari awal saya sudah katakan, saudara, akhlak Nabi ini, saudara, sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang maha sempurna dan Allah yang maha mengetahui. Ya ahlan wa sahlan Habib Hussein bin Zaid Al-Attas, dengan tamu kita ini Ustaz Abi dari Medan, Sumatera Utara. Tafadhol, silakan. Jadi saudara, kalau Allah sudah menyatakan Nabi itu memiliki akhlak yang azim, jangan lupa ini syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi. Ini sertifikat akhirat, sertifikat Quran yang diberikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat agung. Yang memberikan sertifikat ini, pernyataan ini, ikrar ini adalah Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Saudara, Allah yang maha tahu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang diucapkan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi kita sekalipun, saudara. Allah yang maha tahu itulah tentang semua seluk-beluk kehidupan Nabi yang memberikan kesaksian, pernyataan bahwa akhlak Nabi adil, sangat agung dan sempurna, saudara. Alhamdulillah. Jadi ini juga bukti, saudara. Enggak nantinya Nabi mendapatkan kesaksian, ikrar, sertifikat semacam ini kalau Nabi enggak sempurna. Kalau akhlaknya enggak sempurna, enggak disebut khuluqin azim, saudara. Azim, agung, saudara. Saking sempurnanya. Alhamdulillah. Yang kelima, lanjut. Yang kelima, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Menarik, saudara. Rahmat untuk semesta alam, gak tanggung-tanggung. Apa sih maksudnya lil alamin? Alamin, semesta alam itu apa sih maksudnya? Para ulama mengartikan al alamin itu masih Allah. Apa saja selain Allah.
atau semua makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah itu adalah alamin. Jadi kita punya nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semua makhluk di alam semesta ini, saudara. Ya, nabi kita, saudara, merupakan rahmat bagi umat manusia, rahmat bagi alam malaikat, rahmat bagi alam jinnya, rahmat bagi alam tumbuhannya, rahmat bagi alam haiwannya, rahmat untuk apa saja yang ada di alam semesta ini, saudara. Nah, kalau ada manusia, saudara, tadi dikatakan akhlak yang azim, jelas, sempurna. Apalagi kalau udah dikatakan rahmatan lil alamin, sempurna. Mustahil manusia yang tidak sempurna bisa menjadi rahmatan lil alamin, mustahil. Tapi kenapa Nabi menjadi rahmatan lil alamin? Karena beliau sempurna. Ayat ini saja satu, saudara, kata para ulama, cukup ayat ini aja satu. Kalau diturunkan satu ayat ini saja sudah cukup jadi dalil kalau Muhammad manusia sempurna. Apalagi ada ayat-ayat yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dari 5 dalil yang saya kemukakan pada malam hari ini dan beberapa waktu lalu di pengajian Haji Hamdani juga di Kebon Jeruk ini, kita harus semakin yakin bahwa Nabi kita manusia sempurna. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, saudara. Karena Nabi adalah manusia yang sempurna, maka kita jangan ragu untuk mensuri tauladan Nabi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Jadi Nabi itu suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Bukan dalam sholat aja, bukan dalam ibadah saja. Mau itu ibadah, mau itu muamalah, itu urusan dunia dan akhirat. Nabi kita merupakan uswatun hasanah. Jadi Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan di segala sektor kehidupan. Makanya ayo kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah ragu untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Siapapun kita. Oh, ada yang berumah tangga, jadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam berumah tangga. Oh, ada yang berniaga, berbisnis, berdagang, jadikan Nabi sebagai uswah suri tauladan dalam berbisnis, berniaga dan berdagangnya. Bagaimana sih dulu Nabi berkeluarga? Oh, Nabi menjalankan segala kewajibannya. Oh, Nabi menyampaikan hak daripada pasangan hidupnya. Saudara, Nabi itu suri tauladan bagi kaum lelaki maupun kaum perempuan. Bagaimana berumah tangga yang baik? Nabi mengajarkan kita bangun rumah tangga atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Bangun rumah tangga dengan menjalankan kewajiban di dalam rumah tangga. Suami, jalankan kewajiban suami. Istri, jalankan kewajiban istri. Saudara, dan berikan hak pasangan hidup kita tanpa dikurangi. Saudara, suami berikan hak-hak istrinya tanpa dikurangi. Istri berikan hak-hak suaminya tanpa dikurangi. Nabi suri tauladan dalam kehidupan rumah, begitu juga dalam dunia niaga. Nabi nggak pernah nipu, Nabi nggak bohong, Nabi nggak ngurangin timbangan, Nabi nggak ngurangin literan, saudara. Jujur amanat dalam berdagang. Sampai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, saudara, takjub, terheran-heran melihat jujurnya Nabi, amanatnya Nabi pada saat menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Subhanallah, Siti Khadijah ketika itu, saudara, seorang janda yang kaya raya, hartawati daripada kota Mekah, saudagar perempuan. Takjub melihat Nabi berdagang, luar biasa jujurnya, adilnya, nggak pernah berdusta dalam laporannya. Subhanallah. Jadi kalau kita berdagang, contoh Nabi dong.
Begitu juga kalau kita jadi guru, jadi ulama, jadi dai, wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Nah, bagaimana si Nabi menjadi suri tauladan dalam dunia dakwah? Apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi seiring sejalan. Sebelum Nabi mengajak orang lain berakhlak mulia, beliau sudah berakhlak mulia. Sebelum Nabi mengajak orang lain berbuat baik, beliau sudah berbuat baik. Nah, jadi kita lihat bagaimana Nabi harus kita jadikan suri tauladan. Ulama wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Begitu juga umara. Kalau jadi pemimpin penguasa, contoh Nabi dong. Nabi saat menjadi pemimpin umat, pemimpin negara, saudara, bagaimana adilnya, bagaimana penyayang rakyatnya, bagaimana pembela daripada kaum lemahnya, saudara. Bagaimana beliau berjuang mensejahterakan umatnya satu negeri. Nggak ada Nabi korupsi, nggak ada sahabat-sahabatnya korupsi, saudara. Bersih. Jadi kalau ngaku Islam, contoh Nabi dong. Betul? Kalau itu saya makanya semua di sini siap contoh Nabi, siap ikuti Nabi, siap taati Nabi. Takbir. Berkenaan dengan ini, akhirnya mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Ini menarik, saudara. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas, saudara. Benar-benar jami'ul khairat, saudara. Untuk kita mencontoh Nabi. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi? Qul, kata Allah kepada Nabi. Hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah. Katakan kepada kau punya umat itu semua. Katakan kepada sahabatmu, keluargamu, umatmu, katakan kepada mereka. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu sekalian, hei umatku, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Ikuti dong Nabi. Ikuti Nabi kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, saudara, ada janji. Siapa yang ikuti Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Dari ayat yang barusan kita sampaikan ini, saudara, ada dua perkara penting. Pertama, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang pertama, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Itu bagian pertama. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ikut Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Ikuti Nabi itu syarat cinta kepada Allah. Belum cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi. Yang kedua, yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai kamu. Jadi apa artinya? Kesimpulannya, siapa cinta kepada Allah wajib ikut Nabi. Dan siapa mau dicintai Allah wajib ikut Nabi. Jadi ikut Nabi itu ittiba'un Nabi, mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah. Jadi gak ada alasan kita meninggalkan Nabi. Ikuti Nabi. Nabi suruh sholat ya sholat. Nabi suruh puasa ya puasa. Nabi suruh zakat ya zakat. Nabi larang minuman keras. Nabi larang berzinah. Nabi larang judi. Ya jangan kita kerjakan. Nabi mengajarkan kita pencuri potong tangan. Ya potong. Jangan jadi penguasa sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah, lebih pintar dari Allah, lebih adil dari Allah. Jangan mengatakan potong tangan tuh tidak manusiawi, melanggar HAM, kadaluarsa, kurang ajar. Itu ajaran
saudara. Allah yang mengajarkan Nabi, pencuri potong tangan, penzina kalau dia belum muhson cambuk 100 kali, kalau dia sudah muhson dirajam sampai mati. Ini hukum Allah yang dibawa Nabi, yang wajib kita jalankan. Minuman keras haram, ya jangan diminum. Pemerintah ikut Nabi, kalau minuman keras haram, ya jangan pabrik minuman keras diizinkan. Betul? Judi halal haram? Halal haram. Anggota dewan pada main judi. Ini gimana ceritanya? Saudara, makanya kalau sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa ini sekarang terjadi huru hara di mana-mana? Bakar-bakaran, saudara, hantam-hantaman terjadi di mana-mana saat ini. Kenapa? Sebabnya satu, karena kita rame-rame ninggalin Nabi. Ya, kita merayakan maulidnya, kita memang berselawat untuknya, saudara. Tapi cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan berselawat. Cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan memperingati maulid. Cinta kepada Nabi harus kita buktikan dengan kita tunduk patuh kepada semua aturan Nabi. Baru kita dapat keberkahan. Baru yuhibbukumullah, Allah cinta kamu sekalian. Kalau Allah cinta, Allah enggak bikin kerusuhan buat kita, saudara. Kalau Allah cinta kepada kita, dijaga berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah negaranya. Kalau Allah cinta kita, berkah segala-galanya. Tapi bagaimana supaya Allah cinta? Ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, minuman keras haram tidak? Jawab yang kompak, haram tidak? Di Indonesia pabriknya ada gak? Diizinin gak? Judi halal apa haram? Halal apa haram? Nah, di Indonesia tempat judi ada gak? Berzina halal apa haram? Ayo jawab yang kompak, halal apa haram? Tempat pelacuran di Indonesia ada tidak? Apa, saudara? Hukum Allah dilanggar. Allah udah kasih tahu, pencuri potong tangan. Kalau orang baru nyuri, saudara, nyuri hanya dengan nisabnya, saudara. Yang gak seberapa itu nisab, saudara. Kalau dia nyuri 5 juta, 6 juta, katakan 10 juta, udah dipotong tangan. Maka dia gak berani korupsi 1 miliar, gak berani korupsi 1 triliun, saudara. Oh, kalau ada orang mencuri dipotong tangan, itu pelajaran buat yang lain. Mikir kalau mereka mau nyuri, mikir mereka kalau korupsi. Wah, kalau saya korupsi potong tangan saya. Mau di mana beli tangan? Gak ada pabriknya, saudara. Jadi syariat Islam jangan cuma dilihat, wah potong tangan, kejam, kadaluarsa, melanggar HAM. Potong tangan itu satu dipotong tangannya, jutaan orang gak berani mencuri lagi. Satu dipotong tangannya, jutaan orang selamat daripada korban korupsi. Betul? Nah, sekarang di Indonesia ini kenapa rusak begini? Ya karena korupsi dibiarkan. Orang korupsi habis-habisan, saudara. Nah, sekarang ada yang bertanya, kenapa pengangguran banyak? Bagaimana pengangguran gak banyak? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, sampai BUMN yang milik negara digarong habis-habisan. Teriaknya efisiensi, efisiensi. Kita mesti hemat. Korbannya orang di PHK, saudara. Sementara 28 menteri sampai 30 wakil menteri, maaf, 30 wakil menteri bisa rangkap jabatan. Jabatan itu gajinya ratusan juta. Wakil menteri cukup kasih jabatan wakil menteri, suruh kerja. Gaji ratusan juta, kerja yang baik, nggak usah dikasih rangkap jabatan lagi. Masih banyak sarjana di Indonesia yang pengangguran, betul? Bahkan ada sarjana yang jadi tukang ojek, betul? Kasih mereka kerja, beri mereka kesempatan. Masya Allah, gila, saudara. BUMN pada bangkrut, saudara. PLN bangkrut, nggak ada saingan, bisa bangkrut. Padahal masyarakat nggak ada yang ngutang di PLN. Ayo saya tanya, ada bayar listrik ngutang? Ada bayar listrik ngutang? Sehari lu telat bayar, dimatiin lu punya listrik. Betul? Bayar listrik tepat waktu, nggak ada ngutangnya, saudara. Rugi.
saja. Saudara, ini bukan rugi dagang, rugi di korupsi, rugi dirampok, banyak maling di BUMN kita, betul? Banyak apa? Banyak apa? Banyak maling, saudara. Bahkan ada beberapa menteri punya jabatan sampai 10 jabatan, 15 jabatan, 20 jabatan, rakus, serakah. Orang di mana-mana pada kelaparan, di mana-mana orang nyari kerja susah. Itu jabatan dibagi-bagi seenaknya. Udah gitu kurang ajar, saudara. Kita lihat, kenapa sih BUMN milik negara bisa rugi? Bagaimana nggak rugi, saudara? Ada pelawak, artis, influencer, buzzer, bahkan orang yang suka menghina agama, saudara, diangkat dari komisaris di BUMN. Kurang ajar. Ini ngurus negara, bukan bercanda, saudara. Kalau serius ngurus negara, cari yang ahli, letakkan dia sebagai komisaris BUMN. Itu kerja ngurus negara. Tapi yang diambil buzzer, pelawak, influencer, saudara. Apa? Bahkan ada koruptor yang diangkat juga jadi komisaris. Ini lagi ngurus negara, saudara. Apalagi bercanda. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tahu-tahu rakyat lucu bayar pajak yang tinggi. Lu ketawa lu kalahin sendiri ya. Ini gua tahu nih ketawa nih kena pajak gede deh. Lanjut. Pajak di mana-mana naik, gak tanggung-tanggung. Ada yang naik 250%, ada yang naik 300%, ada yang naik 1000%. Di Cirebon ada yang naik 1000% sudah. Yang biasanya bayar pajak tiap tahun cuma 6,5 juta, jadi 65 juta tahun ini. Ini ada apa? Kok rakyat diperes-peresin? Akhirnya Allah bongkar kemarin. Ada yang lihat slip gajinya anggota dewan sudah. Ternyata di slip gaji anggota dewan pajaknya dibayar oleh negara. Kurang ajar, saudara. Rakyat miskin dicekek, disuruh bayar pajak buat bayar utang negara. Anggota dewan yang sudah kaya raya dibebaskan dari pajak. Kurang ajar. Mestinya rakyat kecil jangan bayar pajak, betul? Anggota DPR yang gajinya ratusan juta bayar pajak, betul? Ini dibalik. Anggota DPR bebas pajak, ada pajak tapi negara yang bayar. Masya Allah. Giliran rakyat gue tanya, lu pernah dibayarin oleh negara lu pajak? Hah? BBB ada dibayarin oleh negara? Ada gak dibayarin? Ngaku. Sedih banget nasib lu. Yang sebelah sini ada yang dibayarin dan pajak lu. Ada PPN dibayarin, PPN. Kalau bayar di sini kurang dibayarin. Ada dibayarin. Mungkin ibu-ibu kali yang dibayarin, ibu-ibu. Ibu kayaknya senyum aja dari tadi dibayarin lu pajaknya. Aku nggak dibayarin senyum, girang banget. Astagfirullahaladzim. Jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini yang menyebabkan rakyat marah. Nah, begitu rakyat marah, protes. Rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol, tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP, nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Makanya jaga mulut, jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram, saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolong, saudara protes nggak diperhatiin, marah, wajar tidak? Wajar tidak? Makanya kalau rakyat nggak mau marah, jangan begitu. Atur negara yang bagus. Orang-orang miskin bebasin dari pajak, betul? Orang kaya naikin pajaknya, saudara. Mau pajak 1000% terserah.
orang miskin jangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak, ibu-ibu teriak cabai mahal. Dijawab ke pejabat, sono nanam sendiri. Nah, kok begitu jawabnya? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bapak-bapak teriak listrik mahal. Pejabat jawab, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan, ini ojek. Ini ojol lagi ngetop nih sekarang. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lo ngomong. Nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol. Takbir. Sebelah sini hidup ojol. Takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah. Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman, semoga Allah rahmati, Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Tukang ojek ngeluh bensin mahal. Saudara, pejabat jawab seenaknya, ya lu gak usah beli bensin. Nah terus kalau gak usah beli bensin, tukang ojek menarik pakai apa? Pakai air kencing. Nah, kan dia mau narik terus beli bensin, betul? Bensinnya mahal, kesian gak tukang ojek? Aplikatornya mahal juga. Tukang ojek aplikatornya sekarang berapa persen? Berapa? 30%. Hah? 30. Lu tukang ojek tuh. Gue demen. Tukang ojek ikut ngaji, bagus gak? Berapa? 20%? 20% sudah. Allah saja yang memberikan rizki kepada umat manusia itu mengenakan zakat cuma 2,5%. Ini sekarang perusahaan aplikator saudara, baik itu Grab, ojek, apa segala macam, harus bayar aplikatornya saudara. Setiap ada penumpang potong 20%. Gede banget. Saya tanya, kalau gitu ojol susah gak? Sengsara gak? Kenapa baru sekarang lu ngamuk? Masya Allah. Nah sekarang kalau model begitu tukang ojek marah, wajar gak? Wajar tidak? Wajar tidak? Yang marah dilindes memberi mau, emang wajar kalau dilindes? Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Makanya dari dulu saya saranin brimob dibubarin aja, dibubarin. Setuju? Setuju? Setuju brimob dibubarin? Takbir! Hidup ojol! Takbir! Tapi jangan hidup-hidup besok lu ada pansor lu begini dilindas lagi, jangan! Jaga diri, jaga keselamatan. Betul? Betul? Tapi sekarang semua jadi terbuka dengan peristiwa ini. Saudara, kalau ada protes dari rakyat, itu hadapi dengan baik, dengan santun. Saudara, ini mahasiswa teriak-teriak di mana-mana, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ada menteri yang jawab, mukamu yang gelap. Kalau dibilang Indonesia gelap, sono keluar aja dari Indonesia. Kayak Indonesia punya bapak moyang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu juga sama yang protes-protes pajak. Apa dia bilang? Kalau nggak mau bayar pajak, keluar dari Indonesia. Ini rakyat, jangan coba-coba kritik pemerintah. Karena apa jasa kalian kepada negara? Pusing. Udah jangan diterusin dah. Udah ceramah udah gigi 2 masalahnya. Gua naik gigi 3, kacau balau udah. Terus lanjut. Saudara, siapa bilang nih rakyat nggak punya jasa sama negara? Jaga kekomoran lu. Jangan lu sembarang ngomong. Saya mau tanya ini semua nih, jujur nih semua, ibu, bapak, semua jawab. Saya mau tanya, kita bayar listrik PLN, ada pajaknya gak? Jawab yang kompak, ada pajaknya gak? Bayar air, ada pajaknya gak? Beli segala makanan itu di mini-mini market, ada pajaknya gak? Makan di restoran, ada pajaknya gak? Ini anak-anak muda beli peci, ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli jilbab, beli kerudungnya semua, ada pajaknya tidak? Semua. Sampai ibu-ibu beranak, tuh anak baru trik keluar, pajak ada.
ada pajak, melahirkan dengan pajak juga. Gila ke negeri, cuma buang angin yang belum ada pajaknya. Makanya sebelum ada pajak, buang angin lah yang banyak. Dikit lagi bakal ada pajak, harta bertahap lagi ada pajaknya enggak. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu yang membuat rakyat marah, saudara. Begitu rakyat marah, bukan dijawab, malah pajak dinaikin. Menterinya pakai jawab. Pajak itu kan sama dengan zakat. Yeay. Ayo rame-rame. Yeay. Lu iyanya yang kompak dong. Ayo lagi. Bu, lagi bu. Lagi. Tuh orang kalau dia yang sakit hatinya dalam. Saya dulu masih kecil, kalau lagi berantem sama orang, biar kata kita menang, itu sakit hatinya 7 turunan tuh. Lu paham nggak? Orang Betawi kan kalau ngeledek orang begitu, yeay. Ayo rame-rame. Pakai ngomong bu, katanya pajak sama zakat. Katanya pajak sama zakat. Kenceng. Pajak sama zakat. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Sikat aja bu ya. Zakat itu dalam Islam dikenakan buat orang-orang kaya. Yang miskin nggak wajib zakat, kecuali zakat fitrah. Itu pun kalau ada sedikit kelebihan dalam makanan pokoknya, saudara. Dan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Itu zakat. Adil tidak Allah? Bagus tidak Islam? Indah tidak ajaran Nabi? Sallu ala Nabi. Kalau pajak enggak. Pajak diambil dari si kaya, bahkan dari si miskin. Bahkan tadi saya sudah buktikan, anggota dewan gak ditarik pajak. Yang miskin ditarik pajak, saudara. Sampai tukang ojek dikenain pajak juga. Coba kita lihat, jadi orang miskin diambil pajak buat ngempanin orang kaya. Maka itu saya tanya, pajak zakat sama atau beda? Sama atau beda? Maka itu saya udah himbau di mana-mana. Hei masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau ada pajak yang kau tidak mampu bayar, pajak yang mencekik, pajak yang zalim, tidak usah bayar. Tidak usah bayar, saudara. Nggak usah. Pajak itu salah satu syaratnya, saudara. Nggak boleh mencekik masyarakat. Pajak itu ada syaratnya dalam Islam. Pajak itu syarat kalau mau ngambil pajak. Satu, saudara, nggak boleh ngambil dari yang nggak mampu. Dua, nggak boleh ngambil pajak dari kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, minuman yang penting-penting, nggak boleh diambil pajak, saudara. Dan yang ketiga, ada syaratnya lagi, saudara. Pajak itu jangan dikorupsi. Pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ada syarat. Lalu bagaimana kalau pajak dikorupsi? Nggak usah bayar. Jangan kita ngempani para pejabat-pejabat korup, manusia-manusia rakus, serakah. Jangan diempani. Setuju tidak? Kecuali kalau korupsinya dibasmi, mengolah pajaknya bagus, yang dikenain sama orang-orang yang mampu saja, baru kita wajib bayar zakat. Zakat memang wajib. Wajib kita bayar pajak, saudara. Jadi kalau orang miskin nggak wajib. Kenapa jadi orang miskin ditekan-tekan, dipaksa-paksa, saudara? Nah itu pun kita wajib untuk bayar pajak. Kalau pajaknya nggak dikorupsi. Nah sekarang kita lihat korupsinya nggak kira-kira triliun-triliunan. Ayo saya mau tanya sini nih, ini semua nih orang kelapa dua nih. Udah pernah lihat tuh triliunan belum? Udah lihat belum? Belum. Gue jadi kaget, udah belum? Belum. Kesian loh. Ini yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Sama sekali belum. Lihat 10 miliar. Kalau triliun, apalagi? Ibu-ibu pernah belum? Ibu pernah? Kesian. Ngaku lagi bu, sekali lagi bu, saya mau dengar. Udah pernah belum? Sama.
Saya juga nggak pernah melihat. Masya Allah. Maka itu sekali lagi saya tanya. Jadi terjadinya kerusuhan ini lagi-lagi karena kita banyak meninggalkan ajaran Nabi. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya yuk rame-rame kita iman takwa kepada Allah. Kita jadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Gak usah khawatir. Ini ribut-ribut begini akan redam dengan sendirinya melewat pertolongan Allah. Tapi kalau dengan teguran-teguran Allah semacam ini kita makin jauh dari Allah, kita nggak mau beriman bertakwa kepada Allah, kita semakin banyak berbuat maksiat, kerusuhannya akan semakin membesar, korbannya akan semakin banyak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau negeri ini mau aman, bagaimana caranya? Ya, tingkatkan iman takwa kepada Allah. Ikuti Nabi, jadikan sebagai uswah. Nah, ada lagi yang ketiga, saudara, perkuat persaudaraan kita. Ini sekarang kondisi tidak menentu. Saya minta umat Islam dimanapun berada, bikin posko-posko keamanan di kampung masing-masing. Jaga rumah kita, jaga masjid kita, jaga majelis kita, jaga pesantren kita, jaga gang kita, jaga kampung kita. Jangan sampai ada perusuh-perusuh yang masuk, yang mengganggu keluarga kita atau keluarga tetangga kita. Jangan berharap, oh itu keamanan nanti akan ditangani oleh TNI dan Polri. Jangan ngarepin. Saudara, polisi sekarang, saudara jaga dirinya aja dia bingung. Bagaimana dia mau jagain kita, betul? Bagaimana nggak bingung? Di jalanan duber-duber berakyat. Betul? Betul? Terus kita minta dijagain sama polisi. Yeah. Nah, kira-kira jelas tidak? Bisa jaga diri, bisa jaga rumah, bisa jaga warga, bisa jaga wilayah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada nanya, Habib, kita turun kapan? Lu udah gatal turun loh. Jawab jangan. Jawab jangan. Umat turun gak turun. Ini umat Islam nih yang ngaji nih. Ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir. Habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan diam. Mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi saudara. Pada saatnya kalau memang negeri ini saudara sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Nah itu saya mau tanya, kalau ulama dan habaib memberikan komando siap ikut? Kalau diminta turun siap turun? Angkat tangan semua takbir. Angkat tangan semua sampai belakang. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Bukan ulama, bukan dia. Habaib ulama di mana-mana mereka saling berkomunikasi. Habib ini bagaimana? Kiai ini bagaimana? Ini umat harus diapain? Ini udah banyak yang tanya. Semua komunikasi, saudara, bukan tidak. Saudara, kita tetap berharap, saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Betul? Betul? Oh rakyat minta ganti Kapolri, ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat kayak jenderal di Indonesia nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik, betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, umat minta copot, ya copot aja, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, menteri-menteri, calon menteri bangsa Indonesia yang pintar banyak tidak? Jawab, yang pintar banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang bisa jadi menteri banyak tidak? Kenapa yang diangkat yang bermasalah? Simpel saudara, simpel. Apa tuntutan rakyat? Oh mereka minta supaya DPR itu betul-betul mewakili suara rakyat. Ya wakili dong. Jangan DPR hanya ngurusin gaji naik, tunjangan naik, buat rumah naik. Pikirin apa yang rakyat minta. Oh rakyat minta DPR kritik presiden.
DPR, suarakan suara rakyat ke presiden. Suarakan, karena DPR itu wakil rakyat. Makanya kalau begitu rakyat gak marah. Betul? Betul? Begitu juga polisi. Kalau nggak mau dimusuhin rakyat, yang baik sama rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya santun, ramah, baik, cinta tidak? Jawab, saudara. Kalau polisinya baik, santun, ramah, cinta tidak? Hormat tidak? Sayang tidak? Kalau mereka baik, begitu mereka diganggu, kita bela polisi, saudara. Ini sekarang selama ini, saudara, ada orang hilang ayam ngelapor jadi hilang kambing. Ini gimana ceritanya? Sebulan yang lalu ada perempuan melapor, saudara, ke kepolisian. Pak, saya diancam. Sampai 3 kali melapor, nggak diladenin. Bulan besoknya dia dibunuh sama yang ngancam, saudara. Orang kalau rakyat melapor, dengerin. Saudara, walaupun tuh rakyat nggak punya duit buat operasional, kan melapor, saya diancam Pak, saya mau dibunuh Pak. Yang lapor perempuan lagi, saya diancam Pak, tolong jaga saya Pak. Itu tugas polisi. Tugas polisi, jaga dong, bela dong. Siapa yang ngancam, tangkap. Ini nggak diladenin sampai tuh perempuan dibunuh, saudara. Nah, perilaku semacam ini dilakukan polisi udah terlalu sering. Saya punya santri 6 orang ngawal, nggak salah, nggak punya dosa, dibunuh, diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah lagi. Saya mau tanya, itu yang melakukannya siapa? Jawab yang kompak, yang melakukannya siapa? Siapa? Saudara, ratusan orang di Kanjuruhan, saudara, pada saat nonton bola ribut, saudara, disemprot gas air mata sampai 100 berapa yang meninggal dunia, saudara. Siapa itu punya kerjaan? Polisi itu memperbaiki diri. Kalau polisi memperbaiki diri, rakyat hormat kok sama polisi. Betul? Betul? Udah terlalu sering polisi begitu. Apalagi sekarang rakyat kumpul depan DPR, mau teriak, diemin dia teriak. Sudah, nggak usah disemprot, nggak usah pakai gas air mata. Saya ngalami, saudara, berapa hebat itu perihnya gas air mata, berapa hebat itu nyeseknya dada, perihnya mata, saudara. Bukan satu selongsong, saudara, hampir 10 selongsong jatuh di kaki saya pada saat yaitu aksi 4/11. Saya di atas mobil komando, saudara, ditembak langsung ke arah tempat kita berada, saudara. Semua jatuh itu di atas mobil, saudara. Habib Muksen ada di damping saya waktu itu, saudara. Kita rasakan, bagaimana mata perih, bagaimana napas sesak, saudara. Ada apa? Nah, kemudian saudara, Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Yang mesti dipersenjatai dengan senjata canggih itu tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Persenjatai dengan senjata yang canggih untuk jaga negara dan serangan musuh. Betul? Lah kok Brimob, saudara, diberikan senjata yang canggih, bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara, saudara. Untuk apa? Untuk perang dengan rakyat. Hati-hati, Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat tidak akan menang. Takbir, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Islam. Takbir, sallu ala nabi. Jangan, malah dulu kita usulkan surat Brimob itu dibubarkan saja, karena polisi nggak perlu punya pasukan tempur. Kita udah punya tentara buat pasukan tempur. Densus 88 bubarkan saja, karena pasukan anti teroris tentara juga sudah punya, nggak perlu repot-repot dari polisi. Lalu ditanya, kalau bubar Brimobnya jadi apa, Be? Jadiin tentara. Suruh mereka masuk jadi angkatan darat, suruh mereka masuk jadi angkatan laut. Kalau memang mereka mau bertempur, masuk jadi tentara, bukan jadi Brimob. Brimob itu kalau di masa-masa kita perang, saudara, lawan penjajah, silakan. Ini udah gak ada, saudara. Brimob bubarkan, anggota Brimobnya masukin jadi tentara, saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi.
sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan, ini karena supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan. Kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa. Oh, masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol, enggak begitu, saudara. Enggak gampang Anda buka dari luar. Itu bajaknya kuat, saudara. Enggak gampang Anda lempar dengan api, bom, enggak kebakar dalamnya. Masya Allah. Sudahlah, sekarang ini yuk kita jaga ketenangan. Kita minta Bapak Presiden, satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi. Jangan jadi budak Jokowi. Jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden. Kau presiden secara de jure maupun de facto. Kau adalah presiden Indonesia yang memimpin negara dengan penduduk 275 juta rakyat. Kau ini presiden. Jaga ini negara baik-baik. Jaga, ini bukan perusahaan. Ini bukan warung kopi. Ini bukan lagi bercanda. Ini negara. Penduduknya 250 juta. Kerja yang betul. Kerja yang baik. Reshuffle itu kabinet. Berhentikan semua orang-orang Jokowi dari pemerintahan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Ganti itu Kapolri dengan Kapolri yang beriman bertakwa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini negara. Ngurus negara nggak cukup dengan pidato, nggak cukup. Ngurus negara nggak bisa dengan pidato bermenggebu-gebu, nggak bisa. Ngurus negara bukan dengan kata-kata. Ngurus negara bukan dengan retorika. Ngurus negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang menegakkan keadilan, yang melawan kezaliman, saudara, yang membasmi itu korupsi, saudara, membasmi korupsi, membasmi nepotisme, saudara. Itu namanya ngurus negara, betul? Ini ada satu orang, saudara, ternaknya Jokowi, udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara. Dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ada apa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu lagi tuh? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang aja, sudah udah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh ya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan nafas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara. Dok,
pompa, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam. 3 jam sulit bernafas, itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu. Sengaja mereka tidak berikan oksigen. Mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Prester, oh dia lagi sakit, dia kena COVID. Gue COVID lu tangkap. Betul? Betul? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Yang begini susah banget ditangkap, sampai presiden takut. Kira-kira jelas ya? Jelas aja, yang terusin nanti jadi ingat kita susah di penjara. Tapi alhamdulillah saya punya mantu setia, Habib Hanif. Saking setianya saya ditemenin di penjara. Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz Haris nih, ini juga jamaah pengajian setia banget, ikut nemenin juga di penjara. Kita udah pesan sama Habib Hanif, udah jangan ada yang nemenin, jangan ada yang nemenin. Enggak, ngotot mau nemenin. Begitu sampai di dalam kata Habib Hanif, kayak pesantren ya. Alhamdulillah Habib Hanif, Ustaz Haris sekarang udah terlatih pernah di penjara. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Lu mau di penjara? Makan gratis, pagi siang malam. Ini makan lagi susah. Makan 3 kali. Lu mau nggak makan 3 kali gratis? Mau? Masuk penjara. Kok Habib tahu? Kan gua pengalaman. Masya Allah, mudah-mudahan semua selamat jalan dan lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira saya jelaskan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah baik, saya nggak mau panjang lebar lagi, tapi ada pembahasan yang penting. Saya minta Habib Hanif nanti setelah kita tutup rame-rame kita baca qasidah anti korupsi dalam rangka untuk melawan daripada korupsi. Setuju tidak? Ada Habib Hanif minta ini teksnya. Terusin. Habis ini kita rame-rame. Nanti Habib Hanif yang menjelaskan isi syairnya, ngajak kita bersair rame-rame. Karena syair ini tepat nih kita bawakan sekarang, saudara, sebagai bentuk perlawanan kita kepada korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya mengundang ini semua yang ada di sini. Insya Allah hari Kamis malam Jumat yang akan datang, tanggal 4 September, malam 5 September, kami akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di Jalan Raya Petamburan. Siap datang? Siap hadir? Takbir. Nah, kita akan mulai dari habis maghrib sampai isya, ada zikir-zikir yang dibaca. Habis sholat isya langsung kita baca burdah. Nah, setelah baca burdah, nah ini undangan yang kedua. Kami dalam acara Maulid besok akan menikahkan Sekjen DPP FPI Habib Ali Alatas. Takbir. Coba mana pengantinnya, berdiri dong. Berdiri, umat mau tahu pengantinnya. Ayo foto. Habib Ali, Gahwa, ini. Nah ini pengantinnya. Takbir. Bu, ganteng bu ya. Nah insya Allah malam Jumat akan ada pernikahan. Amin. Nah, mudah-mudahan gak ada bakar-bakaran lagi. Begitu ada bakar-bakaran, akhirnya dilempar gas air mata, pengantin bubar. Nah, mudah-mudahan aman insya Allah. Amin. Ibu siap datang bu? Bapak-bapak semua siap datang? Saya tanya siap datang? Tahu Petamburan? Takbir. Kita tutup jalan raya, kita bikin. Untuk apa? Untuk ngelap berkah. Kita berselawat, kita dengarkan ceramah insya Allah. Nah berikutnya akhirnya saya ingatkan sekali lagi, yuk tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, jadikan Nabi sebagai uswah, perkuat pertahanan daripada kepersaudaraan kita, dan buat posko-posko siaga 1 khususnya di ibu kota. Kalau besok terjadi huru hara yang besar, semua warga di seluruh ibu kota sudah siap ya kawan.
Jangan berharap tentara yang mengamankan kita, jangan berharap polisi yang mengamankan kita. Masing-masing mengamankan wilayahnya. Setuju? Kecuali kalau terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat berbahaya, membahayakan ulama kita, habaib kita, negara kita. Terus ada komando turun, siap turun, siap berjihad, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela negara. Hidup Islam, hidup NKRI, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, pengumuman yang terakhir, hari ini sudah mulai ada pertemuan antara presiden bertemu dengan pimpinan 18 ormas Islam, ulama-ulama, kiai-kiai, walaupun belum semua, tapi setidaknya sudah ada pembicaraan awal yang kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi. Ulama yang akan dikumpulkan mungkin bisa 500 ulama, 1000 ulama untuk dialog dengan presiden. Saudara, artinya saat ini mestinya dari dulu. Makanya kalau jadi presiden jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai. Jangan kalau udah ribut baru deket kiai. Emang kiai ini blangwer, pemadam kebakaran. Bukan, dari dulu jangan tinggalin ulama. Minta nasihatnya, minta kritiknya, minta sarannya, minta doanya, saudara. Jadi negara ini berkah. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya tanya, kalau 1000 ulama, saudara, bertemu dengan presiden, memberikan saran, kritik, usul, sama-sama mencari solusi. Ini negara mau diapain? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk keberkahan NKRI. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Kita lihat aja langkah demi langkah. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu, para habaib, para kiai, para ulama bukan diam. Mereka terus memonitor setiap perkembangan, setiap kejadian. Nah, kalau memang nanti ada yang sangat membahayakan umat, membahayakan Islam, habaib ulama nggak bakal diam. Kita rame-rame bakal bergerak semua. Betul? Nggak usah khawatir, saudara. Dan insya Allah saya dengan semua kawan-kawan seperjuangan, baik yang ada di FPI maupun ormas-ormas Islam lainnya, tetap setia kepada perjuangan amar ma'ruf nahi munkar li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Kami akan tetap menjadi bagian dari rakyat, kami akan bergabung dengan rakyat, dan kami hidup mati bersama rakyat di atas kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Nah, selanjutnya mari silakan Habib Hanif bawakan syairnya dari syair ke syair. Tim hadrohnya masih ada? Masih. Siap-siap tim hadroh. Ikuti arahan Habib Hanif. Kalau Habib Hanif bilang kecilin, bilang stop, bilang lempar lagi. Nah, nanti Habib Hanif yang ngatur, sekalian kita bacakan. Perhatikan Bu ya, syair-syair yang akan dibawakan oleh Habib Hanif, dan beliau nanti akan menjelaskan. Nah, jadi supaya kita tahu kenapa sih korupsi ini begitu bahaya bagi kita punya negeri. Siap dengar? Siap ikuti? Takbir. Ayo sama-sama semuanya. Salli wa sallim daiman. Kurang kompak. Salli wa sallim daiman ala mada lahab wahada
kita bangkit semua membasmi korupsi. Alaihi salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Kaya apa kagak? Sumber daya alamnya melimpah apa kagak? Di Timur Tengah Pak Bu, di Timur Tengah itu bisa kaya raya gara-gara minyak bumi. Indonesia bukan lagi minyak bumi, sampai minyak langit ada saudara. Minyak kelapa sawit. Kalau kita ke Sumatera dari ujung, dari Lampung sampai ke Aceh sepanjang-panjangnya kelapa sawit. Saking kayanya Indonesia. Emas, Freeport puluhan tahun digali kagak habis-habis. Padahal emas sekilo aja 10 tahun nanti gak usah kerja. Nyantai-nyantai, beres hidup. Puluhan tahun digali kagak habis-habis saudara. Lautnya, daratnya, minyaknya, batu baranya. Sekali lagi jawab yang kompak. Kalau begitu Indonesia kaya apa kagak? Kaya apa kagak? Tapi kenapa kok negeri ini bangkrut? Banyak yang rugi, rakyat susah, bukan gara-gara subsidi, tapi gara-gara orang kompak. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Negeri RI bangkrut gara-gara negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena semuanya. Ayo kita bangkit membasmi korupsi semuanya. Salih salawat teman Nabi. وسلم دائما والآل والأصحاب من وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sebentar. Ini kurang semangat nih. Jangan-jangan berteman mau koruptor ya? Coba kurang kompak. Rakyat banyak melarat akibat apa? Sekolah mahal nggak? Mahal nggak? Harusnya murah. Kok bisa jadi mahal? Berarti gara-gara apa nih? Rumah sakit ngantri nggak? Ngantri nggak? Apalagi pakai BPJS saudara. Masya Allah, orang sakit mau operasi darurat ditunda harus nunggu jadwal saudara. Udah kayak bisa nunda sakit orang. Gara-gara apa kira-kira begitu tuh? Gara-gara apa? Rakyat banyak melarat akibat sekolah jadi mahal akibat korupsi. Orang kompak ke rumah sakit antri akibat korupsi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi.
BBM naik lagi akibat korupsi, BUMN rugi akibat korupsi, subsidi dikebiri akibat korupsi. Angkat tangan semua, ayo kita bangkit membasmi. Allahumma sholli wa sallim Ini sekarang nih kerusuhan di mana-mana di berbagai kota, betul? Salah satu penyebabnya gara-gara apa? Kurang kompak gara-gara apa? Yang bikin kacau makin kacau gara-gara apa? Rusuh makin